Nah, kemudian yang ketiga adalah reporting. Ya, jadi setelah melakukan pengujian, tes-tes itu baru auditor melakukan pelaporan, reporting, menerbitkan opini. Ultimate-nya itu menerbitkan laporan opini. Nah, ini adalah 3 tahapan yang berdasarkan ISA, ya. Secara substansi sama dengan yang di AREN. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, ini saya mengikuti pola ini ya, risk assessment, risk response, sama reporting. Oke ya. Oke. Nah, ini nih, risk assessment ya. Kemarin kita di planning itu sebenarnya kegiatan utamanya adalah kegiatan penilaian risiko di planning yang sudah kita bahas gitu ya. Ya kan? Kalian masih ingat kan? Di sana ada pemahaman entitas. Istilah kalau di AREN itu pemahaman bisnis klien. Sama aja maksudnya. Pemahaman entitas dan lingkungan. Oke, terus kemudian ditentukan juga materiality. Masih ingat ya, saya nggak terlalu bahas lagi nih apa itu materiality. Jadi ada overall materiality, ada perform materiality, ada specific materiality. Oke, dari pemahaman itu, pemahaman entitas ya. Ini yang pemahaman kontrol itu dikeluarkan dikit, belum masuk di sini nanti lah ya, biar gampang. Itu kan menentukan apa sih? Menentukan risiko kan sebenarnya, mengidentifikasi risiko kan? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya kan? Mengidentifikasi risiko, baik itu yang karena error ataupun karena fraud. Ya, baik pada tingkat laporan keuangan atau pada tingkat asersi. Oke, jadi menilai risiko itu baik risiko karena error atau fraud di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. Begitu ya. Itu tujuannya itu. Ya, tujuannya pemahaman entitas. Menilai risiko baik error ataupun fraud baik di level asersi ataupun di level laporan keuangan. Ya kan? Setelah itu baru diidentifikasi, maksudnya apa yang terdampak, apakah laporan keuangannya yang terdampak, ataukah saldonya yang terdampak, atau transaksi yang terdampak, ataupun disclosure yang terdampak. Ya kan? Setelah itu masing-masing laporan keuangan, masing-masing akun, masing-masing transaksi itu dinilai inherent risk-nya, kira-kira umumnya kan aja. Ya. Lah, penilaian high, medium, low risiko itu apa? Akunnya mungkin akun piutang tapi yang bermasalah di asersi kelengkapannya atau di asersi kejadiannya. Artinya apa? Asersi yang terdampak pada laporan keuangan itu ya, itu itu dikaitkan dengan risikonya. Jadi risikonya itu dilingkan dengan asersinya. Dipahami nggak? Dipahami nggak? Jadi setelah menilai ini ya, menilai transaksi saldo laporan keuangan dinilai itu yang bermasalah di mananya, di asersi apanya. Ya kan? Setelah itu dinilai high, medium, atau low. Begitu ya. Untuk mempertimbangkan tinggi, sedang, atau rendah ini, ya, yang dipertimbangkan adalah tingkat keterjadiannya atau peluangnya dan tingkat dampak moneternya. Semakin tinggi artinya semakin high, gitu ya. Dipahami nggak, teman-teman? Dipahami nggak? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Dipahami ya. Ini alurnya nih, alurnya seperti dipahami ya. Mudah-mudahan paham lah ya. Sederhana kan, saya kira ini sederhana banget nih. Dipahami entitasnya, tentukan materialitasnya, kemudian diidentifikasi risiko inherentnya, begitu kan? Kemudian asersi apa yang terdampak di masing-masing akun atau masing-masing laporan keuangan itu, kemudian dinilai high, medium, low. Sederhana sekali. Konsepnya sederhana sekali. Dipahami nggak nih sampai sini? Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya. Iya, Pak. Artinya
Artinya di halaman ini auditor sudah bisa menentukan inherent risk. Baik itu level laporan keuangan ataupun level akun atau transaksi atau disclosure. Begitu ya. Contohnya gini ya, contohnya. Misalnya auditor melihat bahwa good governance-nya nggak bagus, itu ya. Nggak ada pemisahan fungsi, nggak ada apa-apa, pokoknya serabutan lah orang ini ngerjain ini, berantakan pokoknya yang memegang kas dan dia juga yang mengeksekusi kas. Artinya apa? Ini dampaknya terhadap apa? Laporan keuangan pastinya. Ya kan? Kalau dampak terhadap laporan keuangan, asersi yang terpengaruh ya semua asersi. Gitu ya, dipahami ya. Itu contoh yang dampaknya terhadap laporan keuangan. Kemudian ada lagi kasus, oh ini perusahaan yang diperiksa ini perusahaan BUMN misalnya. Kita tahu kalau perusahaan BUMN itu, aja BUMN lah, nggak usah ngomong BUMN. Ini yang perusahaan dagang gitu ya. Ternyata ukuran kinerjanya itu benar-benar dari labanya. Artinya berarti ada apa? Ada risiko apa aja? Ada risiko apa? Meninggi-ninggikan pendapatan agar labanya meningkat. Kan gitu kan. Meningkatkan pendapatan artinya apa? Ini mungkin yang akan terdampak akunnya nggak semua akun. Akun pendapatan anggap aja yang terdapat misalnya akun pendapatan saja. Nah, mungkin di sini akun yang terdampak adalah akun pendapatan. Asersi apa? Mungkin asersi keberadaan dan asersi kelengkapan. Hanya 2 asersi itu aja. Cukup. Nah, itu yang saya maksud tentukan asersi yang terdapat pada laporan keuangan atau akun. Dimengerti ya, setelah itu baru dinilai high, medium, atau low. Mengerti ya, teman-teman ya? Paham ya? Nah, terus kemudian, ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Suara saya terdengar nggak? Belum, Pak. Oke. Oke, berikutnya ya. Ini baru kita ngomong mengenai entitas dan lingkungannya. Oke, baru ngomong pemahaman entitas dan lingkungannya. Padahal ada pemahaman lagi ya yang harus dilakukan oleh si auditor, yaitu pemahaman terhadap apa? Terhadap internal kontrolnya. Pemahaman terhadap internal kontrolnya. Nah, itu kan itu baru risiko inherent yang kita bahas. Sekarang kita lihat gimana sih cara auditor untuk cara perusahaan untuk memitigasi risiko itu. Kan perusahaan punya cara kan? Yaitu apa? Dengan membuat internal control. Nah, auditor perlu itu pahami internal controlnya. Perlu. Masih ingat nggak cara untuk memahami internal control? Ada dua apa ya? Ada 2 bentuk pemahaman auditor atas internal control. Apa dan apa itu? Masih ingat? Desain dan implementasi. Iya. Desain nih satu dan implementasi. Ini adalah bentuk cara auditor memahami internal control. Yang pertama dia pahami dulu mengevaluasi desainnya. Desainnya dipahami, ya kan? Oh, dilihat dari apa tuh namanya? Dilihat dari struktur organisasinya, oh ternyata pemisahan fungsinya bagus. Tapi kan belum tentu diimplementasikan kan. Ternyata pada prakteknya berantakan, nggak jalan itu. Mungkin nggak? Mungkin. Oh, dilihat dari SOP-nya bagus banget nih. Ternyata apa? Nggak jalan tuh SOP-nya. Nah, itu kan implementasinya berpengaruh. Nah, pertama auditor lihat dulu implementasinya, evaluasinya. Caranya yang sudah kita bahas kan, ada kuesioner, ada naratif, ada flowchart ataupun ada yang lainnya. Nah, dari evaluasi atas desain atau rancangan internal control ini, auditor menilai dengan desain ini kira-kira inherent risk yang tadi dinilai, yang di sini, yang tadi sudah dinilai ini, bisa nggak dimitigasi dengan desain seperti ini? Gitu kan? Bisa nggak? Oke ya, bisa nggak? Kalau ternyata tidak bisa, ya, ternyata desain itu nggak bisa memitigasi risiko inherent yang sudah dilakukan tadi, yang sudah dinilai yang tadi, tidak bisa berarti auditor langsung, oh ini nggak bisa, berarti langsung kemana? Simpulkan bahwa internal kontrolnya efektif. Dimengerti? Tidak perlu menguji
tidak perlu melakukan evaluasi implementasi karena secara desain aja sudah berantakan. Ngapain diimplementasinya diuji? Nggak perlu, ya kan? Karena secara desain itu berantakan. Langsung aja ke sini simpulkan bahwa internal control tidak efektif. Kalau internal control tidak efektif, artinya apa? Risiko pengendaliannya tinggi atau rendah atau sedang? Ya pasti tinggi lah ya. Kalau nggak efektif berarti kontrol risknya tinggi, ya nggak? Iya, Pak. Bentar. Oke ya, berarti kontrol risknya tinggi kalau ternyata desainnya tidak efektif. Nah, sekarang kondisi kedua, ternyata desainnya efektif. Dengan desain itu, dengan gambar seperti ini, dengan model seperti ini, maka inherent risk yang tadi dinilai itu bisa dimitigasi. Nah, bisa, ini desainnya bagus nih, bisa nih untuk. Tapi jangan berhenti di sini, ya kan? Harus diuji, terimplementasikan nggak desain ini? Jangan-jangan di atas kertas doang. Dimengerti ya? Ketika desainnya bagus, maka perlu diuji, dievaluasi lagi nih implementasinya. Nah, setelah dievaluasi baru disimpulkan efektif atau tidak, gitu kan? Kalau tidak efektif, ya berarti emang nggak, simpulannya internal control nggak efektif. Balik lagi ke sini. Tapi kalau efektif, ya ternyata implementasinya efektif. Ya, simpulkan bahwa internal controlnya itu efektif. Nah, baru kita convert dalam bentuk control list-nya. Kalau efektif berarti control list-nya ya kira-kira low lah, kira-kira seperti itu ya. Dipahami ya? Low. Nah, terus kemudian berarti kita sudah bisa menentukan, sudah berhasil mengidentifikasi IR di sini, ya, IR di sini, ya kan? Ada high, ada moderate, low, ada juga CR di sini, ya, ada high, moderate, low. Lah, kalian masih ingat kombinasi antara inherent risk dan control risk namanya apa? Risk of material misstatement. Nah, iya. Kombinasi antara control risk dan inherent risk adalah risk of material misstatement. Tinggal di-combine aja gitu kan. Di-combine aja. Kalau high dan high ya pasti high. High dengan moderate ya apalah gitu kan. Kalian dibikin matriknya atau di moderate atau di high gitu loh. Begitu ya, itu dikombinasikan. Nanti ditulis dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk kualitas. High, moderate atau low. Sudah. Ini adalah tujuan ya, tujuan auditor melakukan pemahaman entitas dan lingkungan, termasuknya adalah pemahaman internal control. Tujuannya adalah apa? Menentukan risiko salah satu material, baik dari level laporan keuangan ataupun level asersi. Ya kan? Baik itu yang karena fraud atau karena error. Nah, kuis kemarin tuh jawabannya itu. Ya, kuis kemarin tuh itu. Jadi tujuan melakukan pemahaman bisnis klien atau pemahaman entitas termasuk dengan pengendalian internnya ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menilai, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material, yaitu apa? IR dan CR. Baik di level asersi, transaksi, saldo atau disclosure ataupun di level laporan keuangan, artinya secara keseluruhan. Baik ya. Baik itu disebabkan fraud ataupun error. Nah, itu sudah tujuannya itu sebenarnya. Ya, ini gimana cara untuk menilainya? Emang kalian di learning outcome-nya tidak diminta. Tapi aku pingin kalian paham konsepnya. Jadi praktek kasusnya nggak diminta. Makanya kasus-kasus itu langsung ke audit kan. Nggak menilai risiko kan. Kasus yang kemarin kalian kerjakan tuh. Itu langsung ke mana? Langsung ke testing. Ya emang LO-nya kalian seperti itu. Kalian nggak dirancang untuk bisa melakukan penilaian risiko. Belum dirancang untuk ke situ. Ya. Nah, ini seperti ini nih. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya. Sebelum ada yang tanya, saya mau share supaya kalian lebih jelas lagi nih.
Kelihatan? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke ya. Terlihat, Pak. Ya. Nih, saya langsung bypass ke ini. Ini jelas nggak? Jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Ini contoh ya. Ketika auditor memahami entitas ya yang terkait dengan persediaan, artinya area persediaan misalnya. Artinya ini lagi ngomong level apa nih? Asersi berarti kan kalau akun kan atau transaksi kan. Ya. Ini level asersi nih. Misalnya inherent risk yang teridentifikasi ini, presiden sarana yang tercatat secara visi tidak ada, presiden belum tercatat pada inilah ini ada risiko inherent yang telah teridentifikasi. Dari risiko inherent ini, ya kalian tentukan asersi apa yang terimplikasi. Ini eksistensi, ini kelengkapan, gitu-gitu ya. Tinggal di checklist. Kemudian kalian nilai. Ini inherent risk assessment-nya apa? Moderat, atau high, atau low. Sudah kan? Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah yang tahapan pertama yang tadi. Pemahaman entitas sampai dengan penilaian risiko inherent. Setelah itu kan auditor melihat apakah ada kontrol yang bisa memitigasi terjadinya inherent risk ini. Ternyata ada kontrol di sini. Contoh kontrolnya adalah untuk inherent risk presiden sarana yang tercatat secara visi tidak ada kontrolnya di sini. Ternyata si perusahaan melakukan opnam secara rutin. Tiap bulanan melakukan stok opnam misalnya. Oh, ada kontrolnya seperti ini. Terus kemudian auditor nilai kontrolnya efektif atau tidak. Oh, ternyata efektif. Nah, terus kalian auditor itu convert ke kontrol risk-nya. Oh, kalau efektif berarti kan low. Nah, sudah ketemu kan? Berarti inherent risk-nya medium, kontrol risk-nya low. Terus di-combine. Ini adalah risk of material misstatement. Di-combine ini, ya kan? Medium sama low ya kira-kira di low atau di medium lah apalah ini ya kira di combine lah nanti dibikin aja matriknya ini sampai sini nih sampai ini doang nanti kalian identifikasi risikonya apa aja kira-kira seperti itu ada pemahaman nggak kira-kira ada gambaran nggak Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. ada gambaran kan oke ya ini persediaan ya kan mungkin akun pendapatan mungkin akun ataupun ada laporan keuangan secara misalnya ada suatu apa ya suatu yang tadi saya sampaikan nggak ada struktur organisasi itu kan nah itu kan efeknya kemana ke laporan keuangan kan nah di laporan keuangan asersinya apa ya semuanya asersi kena semua checklist semua asersinya pervasif semuanya nah kira-kira seperti itu ini yang saya contohkan adalah untuk akun persediaan oke ya dimengerti ya itu adalah mengenai apa tahap perencanaan yang ada di AREN kecuali yang audit program karena di ISA audit program masuk ke tahap risk response ya artinya dengan pemahaman entitas termasuk kontrol auditor sudah bisa menentukan risiko salah siji material ya kan nah setuju kan lah risiko salah siji material ini buat apa sih ya kan buat apa pasti kan akan dibuat apa untuk menentukan apa sifat saat dan luas sifat itu apa prosedurnya mau seperti apa saatnya kapan itu akan dilakukan luasnya berapa sampelnya ya kan itu tertuang di mana tertuang di audit program makanya di sini ada muncul TOC plan sama substantif test plan plan itu kan rencanai artinya apa ini semua ini TOC plan sama substantif test plan itu apa tertuang di mana tertuang di audit program seperti ini nanti rincian TOC plan-nya mau di apa prosedurnya apa nanti di audit program munculnya dipahami ya ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan tidak Pak izin bertanya. ya silakan Nomor urut 9 Desti, Pak. iya Untuk existing kontrolnya itu berarti masih dalam bentuk desain ya, Pak? existing control yang tadi yang di matrik itu Iya. ya sudah combine
Combine. Oh, Existing control itu combine. Ya maksudnya kalau misalnya nggak ada desainnya ya berarti existing controlnya nggak ada, anggapnya seperti itu ya. Karena langsung high gitu loh. Existing control itu ada nggak kontrol yang memitigasi risiko inherent itu? Ada tidak? Efektif atau tidak existing controlnya? Nah, untuk menentukan efektif tidak kan tadi yang langkah-langkah yang tadi saya jelaskan kan. Jika ada desainnya, dilihat dulu desainnya, bisa memitigasi nggak? Kalau nggak bisa memitigasi, ngapain kita uji implementasinya? Tapi kalau desainnya bagus, kita lihat implementasinya. Baru terakhir simpulkan efektif atau tidak. Nah, existing control efektif tidak yang tadi yang di mana? Yang di materi itu loh, Desti. kalau gitu bedanya TOC sama implementasi, cek implementasi internal kontrolnya apa bedanya? Iya, kalau kalau implementasi itu adalah saat itu, dipahami nggak? Pada saat auditor masuk, ya kan? Auditor masuk, auditor lihat nih. Auditor lihat, oh ini apa tuh namanya? Struktur organisasinya. Oh, ini ternyata ada apa tuh namanya? Opnam atau apa pada saat itu gitu loh, pada saat itu. Tapi kalau TOC itu ngomong periode dalam 1 tahun. Bedakan ya. Kalau pemahaman atas internal control itu apa istilahnya aku lupa istilah bahasa Inggrisnya itu. Berarti pada saat auditor di saat itu gitu loh. Kalau misalnya walkthrough itu kan menelusuri pada saat itu. Oh iya, melihat kondisi pada saat itu. Pada saat itu kan paling periodenya Pak mungkin hanya seminggu itu gitu loh ya. Tapi kalau ketika TOC itu lebih dalam lagi. TOC itu periode dalam 1 tahun tuh periode TOC. Artinya TOC sampelnya pasti kan lebih banyak karena periodenya dalam 1 tahun. Logikanya gitu ya. Lebih masalah inilah kalau saya mirip-mirip tapi kedalamannya luasnya itu lebih banyak ke TOC. TOC itu ngomong periode sama dengan pengujian. Pengujian juga rentangnya periode kan? Ya kan? Kalau pengujian pendapatan itu ngomong pendapatan dari awal periode sampai akhir periode. Ngerti ya? Memahami nggak? Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Sudah kelihatan nih di layar? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan nih. Nah, yang tahap dua lembar ini adalah tahap risk assessment. Ya, tahap risk assessment. Ya, ini tahap risk assessment. Ya. Kalau di area sekali lagi ini adalah tahap perencanaan. Kecuali yang pembuatan audit program. Ya, karena audit program itu kalau di ISA itu menjadi irisan lah. Kalau dibandingkan ini dengan area dengan ISA, itu ada irisan di audit program. Ya. Ini versinya ISA nih. Sama ya. Jadi risk assessment. Setelah risk assessment, tahap berikutnya adalah risk response. Artinya apa? Risiko yang sudah dinilai ini harus direspon. Mau diapain ini risiko yang sudah dinilai? Nggak mungkin didiemin kan? Nah, harus direspon. Ya kan? Makanya di sini berdasarkan risiko salah satu material yang telah dinilai, assessed risk material, maka tentukan prosedur audit apa yang akan dilakukan, prosedur apa yang akan. Ngomong apa ini? Sudah dilakukan belum? Aku nanya. Ini. Belum. Prosedurnya sudah dilakukan belum? Belum. Belum kan? Belum merancang. Berdasarkan risiko yang tadi, kan kalian sudah melihat kan, risikonya ini, berdasarkan risiko ini, auditor harus merancang suatu prosedur audit yang bisa membuktikan risiko yang tadi, atau bisa menurunkan risiko yang tadi. Risiko itu kan belum kejadian. Ya kan? Risiko. Baru potensi. Ya kan? Auditor itu harus apa? Harus melakukan suatu rancangan prosedur untuk apa? Untuk menguji atau menurunkan risiko itu. Ya, untuk menurunkan risiko yang tadi sudah dinilai. Ya kan? Nah, bentuknya seperti apa? Lah, berdasarkan risiko ini yang tadi sudah dinilai ini aplikasinya adalah dalam bentuk audit program. Ya.
audit program. Saya sudah nyebutin kan, sudah sempat singgung kan di pembahasan yang lalu itu mengenai audit program, ya. Jadi di audit program itu, ya, ini aja dulu deh. Apa sih audit program? Audit program itu utamanya adalah sekumpulan dari prosedur audit yang akan dilakukan, ya. Namanya program kan belum dilakukan, yang akan dilakukan. Sekumpulan dari rancangan prosedur audit. Itu tertuang dalam audit program. Isinya apa aja? Nah, isinya apa aja? Itu ada tujuan auditnya. Kalian sudah belajar kan tujuan audit atas akun, ada atas transaksi. Ya, itu disebutkan tuh. Misalnya audit program atas sales, ya. Tujuannya satu, apakah misalnya sales itu eksis, benar-benar ada, bukan? Itu berarti eksisten. Kemudian dari sisi completeness, apakah semua sales itu telah dicatat, berarti completeness, dan seterusnya. Ya kan, dalam audit program itu harus ada tujuan auditnya. Ya. Terus kemudian ada suatu prosedur, ya ini intinya nih, ada suatu prosedur yang dirancang untuk mengadres tujuan audit itu, untuk mengadres tujuan ini. Ya kan? Ada suatu prosedur yang dirancang untuk mengadres tujuan yang telah ditetapkan atau asersi yang akan diuji. Nah, satu prosedur itu bisa lebih mengadres dari bisa mengadres lebih dari satu tujuan audit atau asersi yang akan diuji. Artinya gini, misalnya ya, tadi kan tujuannya kan apakah untuk meyakinkan apakah penjualan itu yang terjadi itu penjualan itu benar-benar eksis, benar-benar ada. Kedua, apakah semua penjualan yang terjadi itu telah dicatat? Misalnya seperti itu ya. Kemudian di yang kedua itu rancangan prosedurnya. Rancangan prosedurnya adalah misalnya mengecek atau menelusuri ke faktur penjualan. Misalnya seperti itu. Itu nanti sebelah berikutnya ada kolom yang menyatakan asersi yang diuji itu apa. Mungkin di situ asersi yang bisa diadres adalah exist dan completeness dan valuasi misalnya atau akurasi misalnya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada gambaran nggak nih audit program? Terus kemudian sampingnya ada kolom referensi, artinya menunjuk ini mengarah ke indeks kerja yang keberapa itu kan. Terus kemudian ada kolom preparer-nya, ada reviewer-nya, tanggalnya, tanda tangan reviewer-nya, tanda tangan preparer-nya, gitu-gitulah ya. Mengerti ya? Nah, selain itu, tadi kan saya bilang bahwa risiko salah satu material itu digunakan untuk apa? Menentukan sifat. Nah, prosedur itu apa? Sifat. Kemudian saat itu apa? Kapan itu dilakukan. Kemudian luas. Nah, luas itu sampel ngomongnya. Sampelnya berapa? Misalnya tadi penjualan, mau diambil sampel berapa faktur misalnya, atau totalnya berapa rupiah misalnya. Nah, itu sampel. Kita istirahat dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ketemu jangan dalam apa? Dalam audit program. Ya, auditor juga menentukan sampel audit dan juga menentukan sampel audit dan waktunya. Cuman waktunya di sini saya nggak sebutkan karena biasanya waktunya itu muncul di audit program. Oke ya. Jadi sekali lagi ketika auditor sudah menentukan nilai dari RMM, berarti dia bisa menentukan prosedur apa yang tepat, kemudian berapa sampel yang akan digunakan, dan kapan waktu audit itu dilakukan. Oke ya, penentuan sampelnya kemarin dulu sudah kita bahas ya, artinya yang dipertimbangkan adalah performa materiality dan risiko salah satu material. Baik, setelah audit program itu dibuat, maka prosedur berikutnya apa? Ya, mengimplementasikan atau melaksanakan prosedur audit tersebut. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk substantive test atau test of
control. Oke ya. Masih ingat nggak substantif test itu isinya apa aja? Halo? Test of detail sama analytical procedure. Iya, di sini kelihatan kan test of detail dan analytical procedure. Oke. Oke ya. Nah, sebelum masuk test of control, sebelum masuk ke substantif test ya, sebelumnya kan sudah dilakukan penilaian atas control risk. Gitu ya. Nah, di sini ada suatu bagian keputusan di sini. Perlu nggak dilakukan test of control? Perlu nggak? Ya kan? Pertimbangannya apa sih? Pertimbangannya tadi, ketika control risk-nya, ya, ketika control risk-nya itu high, kira-kira perlu nggak dilakukan test of control? Perlu, Pak. Oh, Perlu? Enggak, Pak. enggak, Pak. Iya, karena nggak efektif dilakukan test of control, karena hasilnya pun akan sama aja, control risk-nya akan tetap tinggi, ya kan? Ya kan? Pada saat pemahaman itu udah tinggi, ngapain dilakukan test of control? Berarti langsung bypass kemana? Ke substantif test. Bisa langsung bypass ke substantif test. Nah, jika control risk-nya tadi di awal dinilai ternyata rendah, artinya perlu diuji lagi. Benar nggak ini? Beneran rendah atau tidak? Kan gitu. Perlu dilakukan test of control. Ya, dipahami ya ini. Tes kontrol biasanya dilakukan jika berdasarkan pemahaman internal control pada tahap assessment, internal control menunjukkan efektif. Jika internal control tadi pada tahap pemahaman internal control dalam tahap risk assessment itu menunjukkan bahwa internal control efektif, maka perlu diuji lagi, perlu dilakukan test of control untuk memastikan apakah benar-benar efektif, apakah sesuai dengan penilaian sebelumnya atau tidak. Ya, dipahami ya, ngerti ya? Kalau hasilnya ternyata mendukung penilaian sebelumnya, maka apa? Maka perlu dilakukan substantif test. Artinya substantif test itu perlu dilakukan, ada atau tidak dengan test of control. Cuman bedanya ketika test of control-nya, berdasarkan test of control-nya itu hasilnya itu mendukung control list yang sebelumnya, artinya mendukung bahwa kontrol internal control itu efektif, itu dilakukan substantif test, tetapi apa? Tetapi apa coba? Halo? Tetapi apa coba? Tidak menambah sampel size, Pak. Iya, sampelnya nggak terlalu banyak-banyak. Karena apa? Karena internal controlnya bagus. Oke, di sini berarti apa? Auditor rely on control istilahnya. Auditor rely on control. Kalau internal controlnya nggak efektif, berarti auditor tidak rely on control. Artinya apa? Dibanyakin efektif kan. Oke lah ya, mendukung ya. Artinya ini benar-benar efektif. Berarti substantifnya dilakukan, cuman sampelnya sedikit atau sampelnya sesuai dengan di awal. Karena apa? Karena kontrol risknya rendah, sampelnya pasti sedikit. Oke. Tapi kalau ternyata di awal dibilang efektif, telah diuji ternyata nggak sesuai dengan penilaian awal. Berarti apa? Kontrol risknya naik lagi. Kalau kontrol risknya naik, apa konsekuensinya? Sampel size di substantif testnya ditambahkan, didalami, diekstensifkan. Oke ya, dipahami nggak? Sampai sini dipahami nggak nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, artinya setelah substantif tes dilakukan, berarti auditor sudah bisa mendapatkan bukti-bukti yang diperoleh, sudah bisa mengumpulkan bukti audit. Kemarin-kemarin kalian sudah melakukan pengujian, itu hasil pengujian itu adalah bukti auditnya. Gitu ya, nanti bukti auditnya dievaluasi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus apa yang mau saya sampaikan ya? Jadi lupa nih. Oh ya, perlu diketahui ya, kalau di
AREN ya, di AREN atau di literatur lainnya juga iya juga bahwa pelaksanaan test of control itu ya bisa dilakukan bebarengan dengan apa? Dengan substantif test. Yang apa? Yang pengujian transaksi. Tujuannya apa? Untuk menghemat biaya, untuk efisiensi. Gitu ya. Coba kemarin kelompok berapa? Tolong ditampilkan bisa enggak? Saya mau tak tunjukin sebentar. Bisa tolong ditampilkan enggak? Apa namanya? Eh, eh, disiapkan dulu filenya. Nanti disiapkan dulu filenya. Saya mau menampilkan yang lain juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Dipahami atau enggak? Atau masih ada yang mengganjal? Dipahami, Pak. Pahami ya? Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, bentar saya mau share lagi. Oke, ini udah ya. Ini yang seperti yang kalian kerjakan. Ini substantif test ya. Ini lead schedule. Oke, ini adalah test of control. Bentuk dari test of control. Nanti kelompok 7 tolong tampilkan ya. Nanti nunggu komen apa, nunggu perintah dari saya. Ini test of control ya. Misalnya invoice itu kan. Invoice itu kan apa ini invoice apa di sini? Di sini A, B, C ini atributnya. Mungkin sudah diotorisasi ataukah sudah diposting B-nya, C-nya sudah apa gitu ya, free number atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya digabungkan sama test of apa substantif test of transaksi, biasanya di sini ada apa keterangan apa? Nah, apa jumlahnya? Jumlahnya. Nah, kalian yang kemarin disampaikan itu dia mengcombine antara apa? Antara test of control dengan substantif test of transaksi. Makanya di sini ada apa? Ada jumlah nominal rupiahnya. Artinya mengcombine nominal. Ketika menguji nominalnya, artinya dia sedang menguji apa? Sedang menguji substantif test. Yang apa? Substantif test of transaction. Tapi kalau yang A, B, C, atribut-atribut ini, kayak misalnya otorisasi sudah tepat, sudah diposting, itu adalah apa? Ini adalah ngomong mengenai test of control. Terus saya mau buka. Oh ini, sorry ya. Kalau ini terlihat tidak? Terlihat, Pak. Halo. Oke, ini yang di depan di layar ini adalah apa? Contoh format atau formulir audit program, ya, audit program. Audit program ya kira-kira seperti inilah, ya. Artinya di sini ada apa? Ada tujuan audit yang tadi saya sampaikan, tujuan auditnya. Tujuan itu mengacu pada asersi apa yang dituju, yang diadres. Misalnya kas dan setara kas ya apa adalah milik perusahaan. Ini kok eksisten sih? Salah nih, kebalik nih. Harusnya kalau milik hak dan kewajibannya soalnya harusnya apakah kas dan setara benar-benar ada gitu ya, maksudnya eksisten. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah tujuan auditnya untuk mengadres masing-masing asersi. Dibuat tujuan audit itu mengadres satu asersi. Oke, jangan tujuan audit di sini lebih dari satu asersi, jangan. Dibuat masing-masing tujuan audit itu satu asersi supaya nggak membingungkan. Nah, ini adalah tujuan auditnya. Kemudian di bawahnya adalah prosedurnya lah. Ketika satu prosedur bisa mengadres lebih dari satu asersi. Contohnya ini, misalnya lakukan apa? Ini di awal sekali ya, cocokkan saldonya dengan buku besar. Asersi yang bisa diuji ada eksisten, ada completeness, kelengkapan, dan apa ini? PP itu apa sih, lupa. Oh, ini penyajian dan pengungkapan. Gitu ya. Ini asersi yang nggak mengacu pada buku aren ya. Oke ya. Ini pakai literatur lainnya, nama-nama asersi ini. Oke ya. Jadi di audit program itu selain yang ini biasalah ya, kliennya apa, diselesaikan kapan, diselesaikan oleh siapa dan seterusnya ini ada tujuan auditnya, masing-masing tujuan audit mengadres satu asersi dan kemudian dibuat prosedur audit di sini. Prosedur audit itu bisa mengadres lebih dari satu asersi. Dipahami nggak sampai sini? Paham nggak?
Paham, Pak. Ada pertanyaan tidak? Oke. Yang kelompok 7 udah siap ininya, filenya. Siap, Pak. Itu tolong di-share ya. Oke. Ini oh ya, oke ya. Ini TOC nih ya. Kalian lihat di sini. Ini adalah sebenarnya ini adalah kertas kerja kombinasi antara uji transaksi dan uji test of control. Halo? Halo? Dengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini kan kelihatan di sini nih, ya kan? Ini adalah OP itu apa? Purchase order ya kali ya. Purchase order ya. OP itu purchase order, nama pelanggannya siapa lah ini. Ketika auditor menguji angka, ya ini adalah pengujian substantif. Kalau ngomong mengenai angka, ya. Sampai dengan angka ini adalah ngomong mengenai substantif test. Dalam hal ini adalah pengujian transaksi, ya, substantif test of transaction. Nah, ketika ngomong kelengkapan bukti pendukung, otorisasi, posting ini dan ini adalah ngomong apa? Ini ngomong mengenai otorisasi terutama ini ya. Ini ngomong mengenai apa? Test of control. Artinya ini adalah kombinasi antara uji transaksi dan uji test of control. Dimengerti nggak nih teman-teman? Dimengerti nggak? Halo? Bisa diulang, Pak. Ngerti, Pak. Ulang. Ya. Ketika ngomong mengenai angka, ini angka nih, ya angka nih, ya kan? Ini berarti auditor sedang menguji substantif test. Dilihat, tinggal dilihat aja. Kalau digabungkan antara dengan TOC pasti dia ngomong mengenai transaksi umumnya ya. Ini kan transaksi pembelian berarti pembelian ke PT UK, Flora, ini dengan nomor purchase order nomor sekian. Jumlah nilainya ini. Ini kan pasti kalian lihat kan di fakturnya atau di apanya kan atau di purchase ordernya. Harusnya di faktur lah ya, faktur pembelian ini ya kali ya, di faktur pembelian. Ini kan pasti ada angkanya, cocok kan dengan data yang di perusahaan, data catatan perusahaan. Nah, ketika menguji angka, ini artinya auditor sedang menguji pengujian substantif test. Dipahami nggak? Kan substantif test kan macam-macam, ada analytical prosedur, ada detail balance. Ini detail balance yang apa? Yang transaksi, bukan yang saldo. Kalau saldo kan berarti mengenai utang ya, ini mengenai transaksinya. Transaksi apa? Transaksi pembelian. Sampai sini dipahami nggak? Ini adalah pengujian substantif test ya, kalau yang ini, angka-angka ini. Tapi kalau yang ngomong checklist ini, otorisasi ini, atau mungkin ada pre-number, posting ini, posting ke kartu stok, ini adalah pengujian test of control. Jadi secara keseluruhan dokumen ini adalah kombinasi antara substantif test of transaction, ya, transaksi pembelian, dengan test of control terkait dengan siklus pembelian. Dimengerti nggak nih sampai sini? Mengerti, Pak. Paham ya? Maaf ya. Ada pertanyaan nggak tidak? Kan karena di AREN kan kalian sering ngomong kan kalau ngelihat di pengembangan AREN itu digabungkan antara TOC dengan STOT. Nah ini nih bentuknya seperti ini kalau digabungkan. Kalau nggak digabungkan masing-masing, misalnya TOC aja, ya ini nggak usah dimunculkan ya angka ini, jumlah pembelian dalam rupiah ini nggak perlu dimunculkan karena nggak relevan. Tapi kalau mau ngomong transaksi pembelian, ya munculkan di sini. Tujuannya digabungkan apa? Untuk apa? Untuk efisiensi supaya nggak 2 kali kerja. Ngerti ya maksudnya ya? Dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Tolong buka yang FF1. FF1. Oke. Yang FF1 ini ngomong mengenai angka doang nih ya. Angka doang. Ini artinya pengujian TOC atau bukan? Atau substantif test? Substantif.
TOC-nya ada nggak? Halo, TOC-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. Iya, ini adalah substantif test, ya, terkait saldo apa? Saldo persediaan, gitu kan ya? Saldo persediaan. TOC-nya ya enggak, TOC-nya ikut TOC yang tadi yang di pembelian. Bisa dimengerti ya? Dipahami nggak nih, teman-teman? Iya, Pak. Paham. Sekarang ini coba yang prosedur-prosedur tolong ditampilkan. Oke. Nah, ini ya, ini kemarin saya sengaja meminta kalian untuk apa tuh namanya menampilkan jenis bukti, di mana jenis bukti kelihatan di sini. Ini ya kali ya prosedur audit biasanya jenis. Oh ini kebalik nih. Ini yang ini prosedur, yang ini jenis bukti kebalik nih. Yang E dan E kebalik. Yang ini kan nama prosedur, salah satu cara mengobservasi itu adalah prosedur. Yang ini adalah jenis bukti. Nah, supaya nggak salah kaprah ya, teman-teman ya. Saya meminta kalian tuh untuk menuliskan jenis bukti itu tujuannya supaya mengerti, dipahami. Ya, dipahami. Karena apa? Karena LO kalian itu, learning outcome kalian itu tidak, si mahasiswa tidak diminta untuk bisa membuat audit program. Ya. Audit program itu isinya apa? Ada prosedur audit, ada tujuan audit, itu kan ada asersi yang dituju, itu adalah audit program. Ya, makanya karena saya nggak pernah minta membuat audit program, enggak. Saya mintanya prosedur audit yang telah dilakukan beserta jenis audit, jenis buktinya dan asersinya. Kan gitu kan? Takutnya kalian ini adalah ada program audit, ini bukan audit program, gitu ya. Audit program yang tadi saya sampaikan. Jadi ada tujuannya, ada prosedur auditnya, ya kan? Prosedur audit itu mengadres asersi apa. Ini mirip-mirip nih ya, ini mirip-mirip audit program. Tapi di audit program biasanya nggak ada jenis bukti audit. Kalian perlu tahu aja. Ini sekedar tambahan saat dari saya aja supaya kalian paham bahwa prosedur ini adalah jenis bukti audit yang apa. Ada pertanyaan tidak? Halo? Belum, Pak. Ini ada semua nggak? Hadir semua, Pak. Ya, ya. Izin mengisi portal, Pak. Ya, sudah mengisi portal ini. Oke ya, dimengerti ya teman-teman ya. Saya khawatir kalian salah kaprah kalau audit program pasti ada kata-kata jenis bukti audit. Kalau di audit program nggak ada jenis audit, jenis bukti audit. Nah ini kalau misalnya nggak ada ini bisa dikatakan bagian dari audit program. Tinggal ditambah atasnya tujuannya apa, prepare dan sebagainya. Oke, tolong di close. Saya mau share lagi. Oke, ya kan kita sudah sampai ke tahapan risk response, artinya di tahapan membuat audit program, membuat prosedur, dan melaksanakan prosedur. Artinya di pelaksanaan prosedur itu adalah melakukan pengujian. Oke,
endingnya, tujuan akhirnya adalah mengumpulkan bukti. Nah, tahap berikutnya adalah tahap reporting. Oke. Nih. Di tahap reporting, evaluasi bukti yang sudah dikumpulkan itu dievaluasi. Dievaluasi. Ya. Dalam tahapan evaluasi ini, ya, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh si auditor. Ya, diantaranya adalah dia mengakses kembali materiality. Kan, kenapa diakses kembali? Kan dasar di awal, dasar menentukan materiality di awal itu kan berdasarkan nilai yang belum diaudit. Ya kan, angka-angka yang unaudited kan. Nah, sekarang kan sudah ketahuan nih angka yang seharusnya. Artinya diakses kembali materialitas yang seharusnya itu berapa. Yang awalnya 5% dari aset sebelum audit adalah 100 juta, sekarang anggap saja setelah di audit bukan 100 juta, misalnya 90 juta. Dimengerti ya? Itu materialitasnya misalnya jadi 5% kalikan 90 juta. Kira-kira seperti itu. Ini reassess materiality. Ya kan? Terus kemudian ditimbangkan apakah RMM-nya itu masih tepat atau enggak. Terus prosedur analisis akhir dan seterusnya, dan mengkomunikasikan temuan yang salah saji yang ditemukan. Jadi semua salah saji yang dan semua ya salah saji yang dipropos itu yang kalian propos jurnal itu dikomunikasikan ke manajemen, dipropos ke manajemen. Oke ya. Nah, nanti dipropos ke manajemen itu harapan auditor dikoreksi itu kan. Kalau nggak dikoreksi tinggal nanti ditandingkan dengan tingkat materialitasnya, masih di bawah atau di atas materialitasnya, nanti akan berpengaruh kemana? Ke opini. Gitu ya. Kalian baca di sini ya. Jadi auditor wajib meminta manajemen untuk mengoreksi salah saji. Gitu. Jika manajemen menolak, pertimbangkan alasan penolakan tersebut dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Tentukan apakah salah saji yang tidak dikoreksi itu material berdampak pada laporan keuangan. Alat ukurnya apa? Dibandingkan dengan materialitas yang sudah diakses kembali itu. Yang tidak dikoreksi itu ditandingkan dengan materialitas overall materiality-nya. Masih di atasnya atau di bawahnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Dievaluasi, terus mungkin ada yang perlu dilakukan lagi pekerjaan-pekerjaan audit. Kalau enggak, baru buat laporan audit. Nah, ini adalah kondisi-kondisi opini yang bisa diterbitkan. Oke ya. Jadi jika bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Apakah sudah diperoleh? Iya. Artinya auditor sudah mendapatkan bukti yang cukup. Nah, dari bukti itu dilihat apakah laporan keuangan itu setelah dipropos itu jurnalnya itu masih mengandung salah saji material ataukah tidak. Oke, ternyata setelah dipropos itu misalnya tidak mengandung salah saji material. Artinya apa? Yang tidak terkoreksi itu masih di bawah overall materiality. Ya kan? Bisa jadi kan ada salah saji yang tidak dikoreksi kan? Tapi kalau masih di bawah overall materiality artinya tidak mengandung salah saji material. Maka opininya adalah unqualified opinion ya atau WTP. Ya, unqualified opinion atau unmodified opinion. Oke. Tapi misalnya ada salah saji material. Oke. Kalau ini nggak ada salah saji material, ada salah saji material. Dilihat dampaknya. Berdampak pervasif nggak terhadap laporan keuangan? Artinya terhadap laporan keuangan itu pervasif nggak? Artinya pervasif terhadap laporan keuangan itu berarti salah sajinya itu masih di atas materiality. Berarti opininya apa? Pasti tidak wajar. Oke ya. Kalau misalnya tidak berdampak material, artinya mungkin maksudnya di sini adalah dampaknya hanya untuk material terhadap akun atau transaksi tertentu aja. Kalau seperti itu, opininya adalah qualified opinion. Jadi WDP. Ada akun yang dikecualikan. Oke ya. Jadi kondisi bahwa auditor sudah mendapatkan bukti yang cukup, itu ada 3 opsi opini, yaitu apa? WTP, tidak wajar, dan WDP. Tergantung kondisinya. Tetapi misalnya ternyata auditor yang dikeluarkan itu nggak cukup.
Artinya auditor gagal mendapatkan bukti audit, gagal. Kalau yang tadi adalah sudah mendapatkan yang cukup, kalau ini belum cukup. Artinya kalau belum cukup dia apa sih? Dia tidak bisa menyampaikan opininya itu wajar atau tidak wajar. Gitu. Nggak bisa karena buktinya nggak cukup. Nah sekarang ini buktinya nggak cukup, ya kan? Terlihat dampaknya pervasif nggak terhadap laporan keuangan. Ya, kalau misalnya pervasif artinya apa-apa dihalangi, nggak bisa mendapatkan bukti, artinya ya udah nggak ada bukti. Opininya apa? Disclaimer, auditor tidak bisa memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan tersebut. Kalau dampaknya pervasif. Tapi kalau misalnya hanya terpengaruh pada satu atau beberapa akun tertentu, ya maka dia terbitkan opini modified opinion, yang qualified opinion, artinya opini dengan pengecualian. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Sebentar ya, saya ini masih pada ngikutin saya atau enggak? Masih, Pak. Ya, Masih, Pak. saya mau share screen. Terlalu cepat nggak saya ngomong? Oke, ya. Jadi auditor biasanya membuat seperti ini nih. Kan kalian sudah melakukan pengujian, ada yang dipropos kan. Nah, dipropos nanti seluruh akun yang dipropos. Jadi kalian si auditor membuat suatu akun seperti ini itu kan. Yang kalian propose masukin aja semuanya. Ya, yang dipropos masukin aja semuanya. Ya kan? Artinya ketemu kan angka auditednya kan yang ini. Nah, angka audited ini yang akan menjadikan dasar reassess materiality. Diassess lagi materialitasnya. Karena data awal materialitas itu sudah berbeda dengan setelah diaudit. Ya, di-reassess lagi. Nah, kemudian baru dipropose. Mana nih? Ini adalah jurnal-jurnal propose. Ya kan? Jurnal koreksi, usulan koreksi dari si auditor. Ya kan, dipropose, terus kemudian di sini ada keterangan di approve nggak sama si klien, yes no yes no yes no dan seterusnya gitu ya. Nanti belakangan ya terakhir itu baru dibandingkan dengan apa, dengan materialitasnya. Oke, misalnya di sini akun auditednya ya, artinya yang berdasarkan temuan auditor dikompil semua, dimasukin semua koreksinya, yang dikoreksi atau tidak oleh manajemen, pokoknya usulan penyesuaian dari auditor itu dimasukin dulu semuanya, akhirnya ketemu yang audited ini, terus kemudian masukkan total identified misstatement. Jadi masukkan nilai-nilai yang teridentifikasi kalau itu salah tadi. Untuk aset totalnya berapa, untuk liabilities totalnya berapa, dan seterusnya. Kemudian masukkan angka yang dikoreksi oleh manajemen. Kan tidak semuanya bisa jadi ya, tidak semua salah satu yang teridentifikasi itu yang dipropos ke manajemen itu dikoreksi. Tidak semuanya kan. Syukur-syukur sih semuanya. Ya, kalau misalnya masuk ke data ini dibanding ini sebagai kontrol, opini apa yang tepat nanti. Oke, begitu aja. Ada pertanyaan tidak?